wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surat SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN 11230 Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun NIM saya adalah 0314227148. Pada pagi hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Adapun uji praktek pembelajaran saya laksanakan di kelas 1 UPTD SDN 11230 Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan tema bersih itu sehat. Berikut video saya. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membacakan doa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa amalan salihah. Amin. Kita akan membacakan dulu surah Al-Fatihah. Sama-sama suaranya yang kuat. 1, 2, 3. Siapa yang hari ini tidak hadir? Akan. Aku kemana tidak hadir? Pergi. Iya. Pada minggu yang lalu, Bapak sudah menjelaskan tentang huruf-huruf hijaiyah. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni yang berjudul bersih itu sehat. Coba perhatikan semuanya ke papan tulis, tangannya dilipat. Iya.
Ya. Bersih itu sehat. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih dan suci. Pada gambar ini kalian bisa melihat apa yang dilakukannya, mencuci kakinya. Ya, bersuci. Arti bersuci. Bersuci adalah menghilangkan kotoran. Ya, ini kotoran yang ada di badan, yang ada di pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Kemudian bersuci dapat dilakukan dengan air. Bila tidak ada air, boleh dilakukan dengan tisu atau batu. Macam-macam bersuci. Perhatikan, macam-macam bersuci ada dua. Yang pertama dengan mandi. Mandi kegunaannya lah membersihkan badan yang kotor. Dengan mandi maka kita akan bersih. Apa istinja itu, Pak? Istinja adalah membersihkan kotoran setelah kita buang air besar maupun buang air kecil. Jadi kalau kita membuang air besar atau buang air kecil, wajib dibersihkan. Yang pertama adalah dengan mandi. Badan kotor harus mandi. Karena dengan mandi, badan kita nanti bersih dan sehat. Ya kan, kalau kita jarang mandi, nanti badan kita gatal-gatal. Nanti kalau udah gatal-gatal, kita sakit sehingga kita tidak bisa sekolah. Kemudian yang kedua, yakni istinja. Apa istinja itu, Pak? Jadi setelah kita buang air kecil, setelah buang air besar, wajib kita bersihkan. Jangan nanti setelah buang air besar, setelah buang air kecil, tidak dibersihkan. Nanti badan kita menjadi tidak sehat, maka akan mendatangkan penyakit. Bisa dipahami? Bisa. Bapak jelaskan lagi. Bersih badan. Ya, bersih badan. Yang pertama, kita harus mandi. Berapa sekali mandi dalam satu hari? Ayo Bapak tanya, kelas 1. Berapa kali mandi dalam satu hari? 2. Minimal dia 2 kali satu hari. Pagi dan sore. Apa yang dibersihkan dari badan kita? Tadi mandi sudah. Lalu apa yang dibersihkan dari anggota badan kita? Yang pertama kuku. Kuku juga wajib dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Yakni dipotong. Kemudian apa lagi dari anggota badan kita? Telinga. Kalau telinga kotor, wajib kita bersihkan. Apalagi dari badan kita? Gigi. Ya, kalau giginya kotor, tidak bersih, maka kita wajib sikat gigi. Nanti kalau nggak sikat gigi, giginya berlubang, sakit gigi. Kakinya, kuku kakinya, kalau misalkan sudah panjang, wajib kita potong. Ya, apalagi hidung. Hidung juga ya kan, Pak? Kalau jorok harus kita bersihkan. Makanya sekujur badan kita itu wajib kita bersihkan. Gak boleh kita malas untuk membersihkan yang ada pada badan kita. Mata juga, ya kan? Kalau matanya jorok, belelean, wajib kita bersihkan. Itu adalah bersih dari anggota badan kita itu jorok. Jadi kalau kita berangkat sekolah, pakaiannya itu harus dijaga kebersihannya.
nggak boleh jorok. Kalau pakaian kita jorok, berkeringat, nanti badan kita juga tidak akan sehat. Bisa dipahami? Yang pertama tadi badannya harus bersih. Yang kedua pakaiannya harus bersih. Di sekolah nggak boleh kita bermain-main yang kotor, yang jorok. Bukunya harus rapi, harus bersih, ya kan? Nggak boleh jorok. Sepatu, apalagi tas, ya kan? Harus bersih dan rapi. Bersih tempat. Di kelas kita itu wajib menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Apalagi kalau kita lagi mau sholat, ya kan? Sholat di rumah itu tempatnya wajib bersih. Nggak boleh di situ ada kotoran. Nanti kalau ada kotoran, maka sholat kita nanti tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih tempat sudah, kemudian tempat tidur juga harus bersih. Nggak boleh jorok. Setelah bangun tidur, tempat tidurnya harus dibersihkan, harus dirapikan. Jangan setelah bangun tidur kalian tidak merapikannya, tidak membersihkan, dibiarkan saja tempat tidurnya, mamanya yang membersihkannya. Nggak boleh ya Pak ya? Bisa dipahami? Bisa. Coba Bapak tanya, sekarang Bapak bagi ini kelompok Abu Bakar. Ya, kelompok Abu Bakar, jawab pertanyaan dari Bapak. Coba sebutkan apa-apa saja yang bisa kita bersihkan dari badan kita. Ya, kuping, mata, apa lagi? Kaki, apa lagi? Kuku, mulut, hidung, apa lagi? Rambut, mata. Iya, sudah. Sekarang Umar bin Khattab. Ya, apa-apa saja yang bisa kita bersihkan dari badan kita? Iya, gigi, kuping atau telinga, mata, kaki, kuku, apa lagi? Rambut. Ya, apa lagi? Hidung, mata, badan kita. Iya, ya bagus. Sekarang Utsman bin Affan. Pertanyaan dari Bapak. Coba sebutkan apa-apa saja yang bisa kita bersihkan dari anggota badan kita. Yang pertama, kaki, mulut, hidung, mata, telinga, rambut, kaki. Iya, bagus. Itulah tadi apa-apa yang kita bisa bersihkan dari anggota badan kita. Tadi salah satunya adalah rambut. Ya, kalau rambut kita sudah panjang untuk laki-laki, maka wajib dipangkas atau dipotong. Jangan rambutnya sudah panjang dibiarkan. Nggak boleh laki-laki rambutnya panjang. Bisa? Ya. Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka jawaban yang paling tepat dan benar sekali adalah kelompok Abu Bakar. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Juara satunya kelompok Abu Bakar. Juara duanya kelompok Utsman bin Affan. Juara tiganya kelompok
Kemudian juara yang keempat adalah kelompok dari Ali bin Abi Thalib. Iya, mana tepuk tangannya? Masih semangat? Nggak dengar Bapak, masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita sholat, kita harus membersihkan anggota badan kita. Jadi sebelum sholat kita dianjurkan untuk mandi dulu, ya. Kenapa harus mandi? Karena dengan mandi itu nanti badan kita akan bersih, nggak ada kotoran yang menempel pada tubuh kita, ya kan? Kemudian setelah mandi, apa yang harus kita lakukan sebelum mau sholat? Harus mengambil air wudhu. Air wudhu juga akan membersihkan apa-apa yang ada pada badan kita. Sebelum sholat, kita itu harus membersihkan yang ada di badan kita. Dan kalau bisa kita harus mandi. Kenapa harus mandi, Pak? Karena dengan mandi itu nanti badan kita bersih, nggak bau, nggak jorok. Setelah kita mandi, maka yang harus kita lakukan adalah dengan berwudu. Berwudu adalah membersihkan yang ada pada badan kita. Misalkan kalau kita berwudu, dengerin, apa yang kita basuh terlebih dahulu? Apa yang kita bersihkan terlebih dahulu? Yakni apa kalau berwudu? Kan apa tangan kan? Berarti tangannya itu harus bersihkan. Kemudian apa lagi? Kumur. Kumur-kumur berarti dia membersihkan gigi kita, mulut kita supaya tidak kotor. Kemudian apa lagi? Membersihkan hidung, ya kan? Hidung juga dibersihkan ketika kita berwudu. Selanjutnya membersihkan muka, ya kan? Mukanya kalau kita ngambil air wudhu harus bersih. Setelah itu membersihkan tangan, ya kan? Tangan dari atas sampai ke kemudian tangan. Kemudian membersihkan apa lagi? Bersihkan kepala kita, ya kan? Setelah itu membersihkan telinga kanan, ya kan? Kemudian telinga kiri. Dan yang terakhir adalah membersihkan kaki kita. Kenapa kaki harus dibersihkan? Karena mana tahu ketika kita main-main di luar terinjak tai, ya kan? Makanya wajib kita dibersihkan, wajib disucikan supaya sholat kita nanti sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan anggota badan kita, maka kitalah yang membersihkan. Tapi kalau membersihkan pakaian, misalkan siapa yang mencuci kaos kakinya? Ya, yang mencuci kaos kaki siapa? Mama. Iya, kalau sekarang mamanya, jadi nanti kalau kalian sudah kelas 2, dibantu mamanya. Bisa kalian membersihkan kaos kaki sendiri, dicuci sendiri. Kemudian apa? Sepatunya kalau jorok juga dibersihkan, dicuci. Kemudian apalagi yang harus dibersihkan? Kalau di rumah yang perlu dibersihkan tadi menyapu rumah, ya kan? Menyapu halaman. Kalau halaman kita tidak bersih, jorok, maka nanti yang datang ular, apalagi serangga, lipan dan lain sebagainya. Baiklah, karena waktu kita sudah berakhir, maka mari bersama-sama kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Untuk tugas minggu depan adalah menulis surah Al-Fatihah. Bapak sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.